Anda masih bersama The Headline Special Election Day, dan tadi kita sudah bicara tentang swing voter dan sekarang masih kita akan bicara tentang swing voter. Bukan soal pemilih yang loyal, tetapi pemilih dari partai-partai yang pergi, mereka yang kita boleh sebut tidak loyal. Ada beberapa partai yang kemudian kehilangan banyak pemilihnya. Salah satunya adalah PKS. PKS itu kehilangan hampir 50, yang tersisa di PKS adalah 47%. Sisanya keluar ke partai yang lain, itu berarti sekitar 53%. Ya Mas Jayadi ya? Kemudian ada Demokrat yang ini ada 75%, bukan yang loyal, tetapi yang pergi, Mas Jayadi. Ya betul. Luar biasa, ini kehilangan besar buat Demokrat sebenarnya. Dan itu tergambar kan dalam hasil quick count itu bahwa Demokrat yang paling banyak turun suaranya. Demokrat itu kan turun sekitar 60%, Mas Ulil. Dari 23% kalau tak salah di pemilu 2009. 21 sekitar itu. Iya 21 sekarang hasil quick count tinggal sekitar 10% kurang lebih. Jadi penurunannya lebih dari 50%. Nah, jadi itu tergambar ya mengapa itu terjadi, karena pemilih Demokrat kemudian lari ke partai-partai lain. Demikian juga dengan PKS. Kalau boleh baca ya, Demokrat itu ke Gerindra Mas Kris 17% sekitar itu. Ke PDI Perjuangan 13%. Betul. Itu ya tidak mengherankan gitu ya. Iya kan juga beginilah, itu Demokrat itu kena serangan publik itu luar biasa. Bagaimana yang terkena skandal-skandal itu bukan orang-orang biasa, orang-orang tokoh-tokoh sentral di sana kan. Mulai dari Mbak Bu Murdaya, mulai dari siapa lagi, Mas Anas, mulai dari kemudian bendaharanya sendiri. Wah, kayak begitu sudah. Itu padahal yang juga ironinya ini kan, dulu gencarnya kampanye itu kan kampanye tidak itu kan, katakan tidak pada korupsi. Kita jadi ledekan, katakan tidak ngaku atau tidak korupsi gitu. Ya, jadi ini yang loh, karena masyarakat itu begitu pinter masyarakat. Kita coba tanyakan ke kedua partai ini. Ada Bang Don Bosco di sana yang sudah bersama Ulil Absar Abdallah dan juga Agus Purnomo dari PKS dan dari Partai Demokrat. Bang. Iya Nung, bersama saya Mas Ulil. Jangan terlalu sedih Mas. Oke, terima kasih. Sama Mas Agus. Iya. Memang seperti kata Mas Kris tadi, memang dua partai ini adalah partai yang seperti sangsa oleh media, termasuk kita. Bukan karena kita tidak harus berpihak, tapi memang begitulah berita. Dan seperti kata Mas Kris tadi, kasus korupsi sebelumnya sudah diramalkan Demokrat itu terjun bebas. Tetapi 10% menurut saya tidak terlalu jelek dibanding pukulannya. Sementara yang menarik untuk PKS, seperti yang saya tahu dari kampanyenya, tidak terlalu menggebu-gebu selama ini, tapi sangat menarik. Minta maaf kepada para kader. Dan dia kemudian tetap mendapatkan suara seperti sekarang. Sebetulnya dengan perolehan suara seperti sekarang ini, Mas Ulil, Demokrat lalu mau ngapain? Ya, tentu Demokrat kecewa dengan hasil yang sekarang ini, karena kita masih berharap bisa lebih daripada yang kita capai sekarang. Sudah banyak usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan suara ya. Memang seperti dikatakan tadi Mas Jayadi, karakter pemilih Demokrat itu memang dari awal, kalau kita baca dari tahun 2009, itu memang berasal dari pemilih-pemilih yang memang swing voters. Memang bukan pemilih yang terikat dengan Demokrat karena suatu ideologi, karena sejarah, tapi memang karena satu kondisi ketika itu yang membuat ada tokoh terutama tokoh Pak SBY lah ketika itu. Nah, ketika sekarang keadaan berubah, swing voters ini pindah. Banyak dulu 7%, lalu kemudian datang karena kemudian ini sangat menarik perhatian, lalu kemudian sekarang pergi. Berpaling ke lain hati gitu. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu kaget. Tidak terlalu kaget dengan hasil ini, meskipun kita kecewa karena kita berharap lebih dari itu. Karena termasuk konvensi tidak menjawab gitu ya. Target kita kan sebetulnya 15%. Jadi kita masih kurang 5% dari target kita. Tapi dengan hasil yang sekarang ini, sebetulnya ini bukan kiamat bagi Partai Demokrat. Karena masih ada peran politik yang saya kira
bisa dimainkan Demokrat di dalam Pilpres mendatang. Ya, Mas Agus, PKS. Ya ini uji struktur ya bahasa kami. Jadi kalau pada saat kena krisis kita langsung mapping masalahnya apa. Ini taktik dari manajemen krisis yang kita lakukan. Yang pertama kali memang konsolidasi. Itu yang dilakukan oleh nahkodanya PKS gitu ya, Pak Anies. Barangkali itu ada hubungan karena beliau punya tradisi pelaut ya orang sana itu. Maka kemudian cukup bagus lah menanganinya. Ini masih dalam konteks margin. Saya menduga malah PKS itu tidak turun. Jadi stabil saja 7,2% kira-kira begitu. Karena biasanya kita dapat margin positifnya dari dulu. 2 kali pemilu kita dapat margin positifnya. Mas Agus, Ya. Nunung, kita pernah datangkan Sekjen PKS ke sini. Iya. Lalu Mardani. dia mengatakan bahwa ya kita tidak punya pilihan, dia tidak defensif. Iya. Kalau Demokrat kan bilang begini Mas Ulil, ya bukan Demokrat yang paling korup, masih ada partai lain gitu. PKS punya lain caranya. PKS meminta maaf kepada konstituennya. Boleh Ya, saya komentar? boleh, silakan Jadi Mas Yadi. Demokrat dan PKS itu kalau dari analisis hasil-hasil survei itu masing-masing punya alat defense sebetulnya. Serangannya luar biasa bertubi-tubi. Misalnya selalu sekitar 40% masyarakat pemilih di Dapil mengatakan partai paling korup Demokrat, misalnya gitu. Ini luar biasa serangan persepsi negatif itu. Tetapi dua-dua ini punya defense. Misalnya PKS defense-nya karena dia punya pemilih loyal. Dia punya pemilih loyal yang boleh dikatakan cukup ideologis. Perkiraan saya pribadi ya, pemilih loyal suara PKS itu hanya mengandalkan pemilih loyal itu dia dapat sekitar 4%. Karena itu kalau ditanya apakah PKS tidak akan lolos, saya selalu jawab dia lolos. Karena faktor Pemilih loyalnya cukup untuk Iya, membuat iya. lolos Yang itu tadi parlemen yang sekitar 40% itu kan ternyata dari situ. Yang kalau Demokrat itu masih diselamatkan oleh figur SBY sendiri. Jadi evaluasi masyarakat kepada kinerja pemerintahan masih positif meskipun tidak tinggi-tinggi amat. Tidak seperti pada tahun 2009 yang positifnya itu sampai 60% lebih. Kalau sekarang tuh di kisaran 50-an%, sehingga positif efek dari sentimen positif kepada SBY dan kinerja pemerintahan SBY itu tidak mampu secara drastik menghilangkan pengaruh negatif dari persepsi negatif Masyarakat terhadap partainya. Akibatnya balance sehingga dapatlah sekitar. Bagaimana kemudian analisa CSIS? Jadi begini, ini analisa Kristiadi sih. Analisa Kristiadi, baiklah, bukan lagi CSIS. nanti yang beda-beda nih. Satu, bahwa sebetulnya begini, ada aspek lain yang bisa saya baca nih terhadap terutama Demokrat dan PKS. Karena apa? Ada ekspektasi yang tinggi kepada Demokrat dan PKS. Kenapa? Karena Demokrat tokohnya pinter nih. Pinter, gagah, besar ya. Dan janjinya seperti itu, meyakinkan. Ternyata tidak. Mungkin perlu jawaban Demokrat dulu Mas Kris. Sama PKS. Sama PKS partai yang sebetulnya lebih solid, kaderisasinya bagus, bersih dan bersih. Ya. Dan kita betul-betul mendambakan partai ya seperti PKS ini toh ya, untuk bisa menjadikan partai yang mencontoh yang lain. Lah kok kena juga. Jadi kita tuh frustrasi kita ini. Gimana? Partai-partai kayak begitu kena semua, bagaimana ini? Akhirnya dihukum Jadi sekalian. PKS mungkin perlu jawab nih. Betul-betul kita kecewa. Sekarang giliran partai-partainya yang harus menjawab itu ya. Silakan. Ya kalau kita sih masih proses hukum ya, ini masih proses banding, apalagi sekarang PK-nya kan boleh berulang-ulang. Jadi masih cari keadilan di situ. Sementara ini kan kita tidak bisa tapi bagaimanapun ya itu fakta hukum bahwa beliau kena kasus hukum, lagi diperiksa, lagi proses gitu. Ada pengaruhnya ya kita hitung gitu. Tapi dugaan kami itu kita dapat margin positifnya dan kita masih tetap kira-kira dapat 7,2%. Kira-kira begitu. Kalau Mas Ulil gimana terhadap pernyataan Pak Mas Kris? Ya memang faktanya seperti itu. Jadi memang harapan masyarakat terhadap Demokrat dulu tinggi sekali. Saya kira bukan hanya kepada Demokrat ya. Sebetulnya masyarakat Indonesia pasca reformasi itu ekspektasinya terhadap siapapun yang memenangkan pertarungan dalam pemilu itu besar. Karena mereka merasa ini adalah era baru. Ini perubahan. Ini bukan orde baru lagi. Jadi kita mestinya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah ternyata ekspektasi itu memang tidak mudah. Jadi gini, saya ingin mengatakan kepada siapapun yang memenangkan pemilu ya, baik tahun 2004, 2009 maupun sekarang ini, ekspektasi masyarakat akan selalu tinggi. Itu penjelasan tidak ada pemenang juara bertahan kelihatannya. Bukan begitu. Ini ada survei yang dulu tambahan. Jadi presiden 1 tahun berkuasa itu popularitasnya pasti turun. Itu pasti. Jadi
pertanyaannya adalah apakah memanage ekspektasi ini bisa nggak dilakukan Oke, oleh seorang apakah memanage ekspektasi itu bisa? Kita akan bahas nanti ya, Mas Ulis. Mas Ulil masih akan bersama kami. Kita berterima kasih pada Mas Agus Purnomo, pada Pak Kris, Ya. pada Mas Jayadi. Mas Kris mau saya mau- sedikit lagi, boleh 30 second silakan. Nah, begini. Ya. Jadi saya kira kita jangan menyerahkan ekspektasi kepada manajemen internal partai ternyata. Oke. Internal partai harus kita dukung dengan kekuatan di luar. Hati-hati kamu di sana. Kamu harus bikin regulasi yang bisa menjaga kader-kader kamu yang baik-baik ini supaya tidak jadi pesakitan KPK seperti ini. Terus manajemen ada tapi manajemen tidak cukup. Mesti harus ada dukungan kita. Dukungan itu tidak kemudian kita juga cuma artinya memang membaik-baikin enggak. Tapi juga mengatakan sesuatu yang benar seperti apa, seperti itu. Oke, Kontrol, ya, baik. Terima kasih Mas Kris, Ya, terima baik. kasih Mas Jayadi, dan terima kasih Mas Agus. Kami akan kembali The Headline Special Election Day.